Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin tanggal 6 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran ya untuk kalender ekonomi, khususnya selama satu minggu ini dari tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023. Jadwal ekonomi yang akan saya bahas di sini menyertai banyak hal ya yang akan saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas seperti apa data kalender ekonomi yang akan rilis minggu depan. Check it out. Oke, untuk data ekonomi minggu depan ya yang akan rilis yang pertama di sini tanggal 7 Maret 2023 yaitu pukul 22.00 di mana ada Fed Chair Powell testifies ya, di mana akan rilis 2 kali yang akan membahas untuk masalah kondisi ekonomi Amerika tentunya dan kebijakan moneter yang akan disampaikan oleh si Jeremy Powell itu sendiri. Di sini di jam yang sama pukul 22.00 tanggal 7 dan tanggal 8 2 hari ya. Selama satu minggu ini akan dibahas. Kita coba lihat dulu. Nah, kalau kita lihat dari deskripsinya ya, di mana si Jeremy Powell ya akan bersaksi tentang laporan kebijakan moneter ya yang dilakukan semi tahunan di hadapan Komite Perbankan Senat atau di Washington DC. Yang dimana kita ketahui ya pembahasan ini menyertai banyak hal, salah satunya target inflasi ya yang sudah disepakati dengan target 2% untuk penurunannya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi terakhir ya data yang rilis CPI ataupun inflation rate itu hanya sebatas 6,4% untuk saat ini. Dan ini sifatnya masih membandel ya, dalam arti masih tinggi untuk inflasi yang ada di Amerika. Maka target daripada si Jeremy Powell ini pun juga masih sangat jauh ya untuk menurunkan inflasi hingga 2%. Dan kita ketahui di bulan Februari itu rilis ya, salah satunya adalah non-farm payroll dan unemployment rate ya, data pengangguran yang sangat cukup tinggi sampai dengan posisi saat ini. Dan ini adalah salah satu agenda yang akan disampaikan oleh si Jeremy Powell nantinya, apakah di pertemuan berikutnya ya, yaitu di bulan Maret ini untuk rilis kenaikan tingkat suku bunga, baik dinaikkan sebesar 25 basis poin atau sebesar 50 basis poin. Dan yang kita ketahui hal tersebut yang masih menjadikan pembicaraan ya dari Senat ataupun dari si Jeremy Powell sendiri untuk kesepakatan di pertemuan hari ini ya, khususnya di pertemuan minggu ini dari tanggal 7 dan tanggal 8. Maka apa yang akan berdampak kepada pasar ya, khususnya indeks dolar, tentunya kalau kita lihat di mana menghasilkan pernyataan hawkish ya atau lebih memanas, dalam arti kecenderungan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 50 basis poin, pasti indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau dinaikkan hanya sebatas 25 basis poin, di sini akan sedikit merubah pemikiran dari beberapa investor bahwasannya si Jeremy Powell masih dalam posisi tidak terlalu agresif ya dalam menaikkan tingkat suku bunga atau biasa kita sebut dengan dovish. Nah, ini yang menjadikan kita sebagai seorang trader retail ya harus betul-betul mengetahui nantinya apa yang akan disampaikan, akan dibahas, menghasilkan keputusan yang hawkish atau yang dovish untuk target menurunkan tingkat suku bunga di angka 2%. Oke. Dan ini tanggal 7 dan tanggal 8 ya yang akan rilis pukul 10 malam. Kemudian berlanjut di tanggal 8 Maret 2023 start pukul 20.15 menit ya, jam 8 malam lebih 15 menit. Di sini akan rilis ADP non-farm employment change ya. Tentunya kalau datanya kita lihat dari data sebelumnya previousnya sebesar 106.000, kemudian forecastnya menghasilkan 195.000. Dan kalau kita ketahui ADP non-farm employment change ini adalah salah satu laporan yang dikeluarkan oleh ADP ya. ADP itu automatic data processing, dan ini keluar setiap bulan ya, dan mengukur jumlah pekerjaan baru yang dibuat dalam sektor swasta Amerika Serikat.
Laporan ini dapat memberikan indikasi awal tentang kinerja pasar tenaga kerja dan dapat mempengaruhi sentimen pasar tentunya dan ekspektasi inflasi di masa depan. Dan ini salah satu data yang sangat berpengaruh juga ya. Maka di sini disebut dengan data sebagai data high impact. Dan cara bacanya kita adalah di sini jika laporan ADP non-farm employment change ini menunjukkan peningkatan yang lebih besar dari yang diharapkan, ini dapat dianggap sebagai tanda positif untuk ekonomi Amerika Serikat dan bisa memicu harapan inflasi di masa depan ya, karena banyak perusahaan yang akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Artinya banyak perusahaan yang bisa melakukan ekspansi atau pengembangan daripada perusahaan tersebut. Maka di sini pasti ya kan, karena kalau ada ekspansi tentunya ekonomi akan membaik dan membuka banyak lapangan pekerjaan, itu akan meningkatkan daya naiknya tingkat pekerjaan baru. Nah, namun jika laporan menunjukkan penurunan yang lebih besar dari yang diharapkan, ini dapat dianggap sebagai tanda negatif dan dapat menurunkan ekspektasi inflasi di masa depan. Artinya jika mana data ADP non-farm employment change ini tidak sesuai dengan yang diharapkan atau di bawah daripada forecast, maka bisa terjadi kontraksi atau menurunnya data ekonomi, menurunnya lowongan pekerjaan. Maka banyak orang yang membutuhkan pekerjaan kan seperti itu, karena tidak ada dibuka lowongan baru yang lebih besar. Namun perlu dicatat juga bahwa pengaruh ADP non-farm employment change ini juga terhadap inflasi ya, juga ada tergantung juga sih pada faktor-faktor ekonomi yang lain. Tapi tentunya ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya. Dan kalau kita lihat dari datanya, memang ada peningkatan, ada pertumbuhan ya, dari angka 106.000 menjadi 195.000 untuk forecastnya, data yang masuk sampai dengan saat ini. Artinya jika mana nanti pukul 20.15 tanggal 8 ini ya, aktualnya menghasilkan di atas daripada forecast, di atas 195.000, maka menunjukkan positif untuk indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi tentunya kalau di bawah daripada forecast, di bawah 195.000, maka akan terjadi penurunan dan kondisi indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, kemudian data yang berikutnya yang akan rilis ya untuk JOLTS Job Opening di sini pukul 22.00 tanggal 8 Maret. Kalau kita perhatikan data previousnya sebesar 11,01 dan diprediksikan ini ada kenaikan juga, ada penurunan ya di angka 10,61. Di mana JOLTS ini juga Job Opening and Labor Turnover Survey ya, dapat memberikan indikasi tentang tingkat kesulitan bagi perusahaan untuk mencari dan mempertahankan tenaga kerjanya. Nah, ini sesuatu yang berhubungan ya dengan ADP non-farm employment change. Jika jumlah lowongan pekerjaan di JOLTS meningkat, ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Kenaikan jumlah lowongan pekerjaan ini dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran, karena adanya lebih banyak kesempatan bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Dan sebaiknya jika jumlah lowongan pekerjaan ini menurun, maka bisa jadi akan lebih sulit ya bagi pencari kerja untuk menemukan pekerjaan yang sesuai, sehingga tingkat pengangguran dapat meningkat. Nah, ini kan sangat berpengaruh ya. Namun perlu dicatat bahwa pengaruh JOLTS Opening terhadap tingkat pengangguran tergantung juga dari beberapa faktor yang lainnya. Artinya kalau kita perhatikan dengan previous dan forecastnya ya, memang ada penurunan. Dan di sini ada sedikit perbedaan ya antara dari ADP non-farm employment change dan JOLTS Job Opening. Maka ketika data daripada JOLTS tadi yang sudah kita sampaikan ya di awal, jika mana jumlah lowongan pekerjaan ini menurun ya, jumlah lowongan pekerjaan ini menurun, maka ya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Artinya jika mana data forecastnya menghasilkan 10,61 ya, di bawah angka 10,61 ya, maka ada pengaruh kepada indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau ternyata datanya aktualnya ya, di atas daripada 10,61, maka akan terjadi penguatan kembali pada indeks dolar, karena dianggap kenaikan jumlah lowongan pekerjaan itu dapat membantu menurunkan ya tingkat pengangguran. Nah, hal tersebut kan positif untuk sebuah negara. Itu yang perlu kita perhatikan. JOLTS Job Opening ini juga termasuk data high impact ya.
Dan pasti nantinya, karena pokoknya kalau data itu berhubungan dengan tenaga kerja, berhubungan dengan lowongan pekerjaan, berhubungan dengan klaim pengangguran, ya itu pasti akan terus berhubungan gitu. Kalau besok hasilnya di tanggal 8 positif JOLTS job opening, pasti akan mempengaruhi seperti tanggal 9 Maret di situ ada unemployment claim. Di mana unemployment claim di beberapa minggu ke belakang ini, ya ini akan rilis pukul 20.30 tanggal 9 Maret, ini menunjukkan positif terus ya untuk data unemployment claim itu sendiri. Dan kita ketahui dari previousnya pun 190.000 ya, ada penurunan di pertemuan sebelumnya, di minggu sebelumnya hari Kamis ya, datanya kan turun 190.000. Ini menunjukkan hasil yang positif itu. Dan saat ini ya, di minggu ini khususnya tanggal 9 Maret forecastnya menghasilkan 195.000. Dan jika mana hasil daripada forecastnya ini menghasilkan 195.000 atau di atasnya, maka indeks dolar akan diprediksikan terjadi pelemahan. Dan tentunya angka 195.000 ini masih di bawah angka 200.000 ya, karena 200.000 itu menjadikan acuan. Kalau di angka 200.000 ke atas itu menunjukkan terjadinya kontraksi ya pada indeks dolar, atau terjadi pelemahan ya pada indeks dolar. Tapi kalau menghasilkan angka masih di bawah 200.000 itu masih positif untuk unemployment claim itu sendiri. Maka jika mana datanya tersebut, kalau prediksinya saat ini kan menghasilkan kenaikan ya, maka indeks dolar bisa terjadi penurunan. Tapi kalau datanya ini turun ya, tingkat unemployment claim-nya itu turun, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan ini menjadikan salah satu faktor utama juga, meskipun secara data versi forexfactory.com menghasilkan middle impact ya, data unemployment claim ini pastinya juga sangat berpengaruh di kemudian hari ya. Dan kemudian di hari Jumat ya, di sini tentatif ada Jepang Yen ya. Ini juga pastinya berpengaruh karena sebenarnya banyak rilis news juga ya. Di sini akan membahas untuk BOJ press conference juga ya, monetary policy statement juga akan rilis. Nanti akan kita lihat kondisi di sesi Asia ya. Terus kemudian selanjutnya ada average hourly earning ya. Average hourly earning ini kalau kita lihat datanya ini pukul 20.30. Ini yang ditunggu-tunggu. Pasti setiap hari Jumat awal bulan akan rilis 3 berita penting Amerika, yaitu high impact. Salah satunya ada average hourly earning ya. Kemudian non-farm employment change dan employment rate. Oke, kita akan bahas satu persatu. Di sini akan rilis pukul 20.30 serentak ya, jam setengah 9 malam. Kalau kita lihat average hourly earning sendiri, datanya previsinya sebesar 0,3%, forecastnya juga 0,3%. Secara keseluruhan kalau kita lihat di beberapa pertemuan data rilis sebelum-sebelumnya ya, ini menghasilkan angka yang relatif stabil ya kalau kita perhatikan. Dan yang perlu teman-teman juga ketahui, average hourly earning ini adalah salah satu indikator ya yang mengukur perubahan rata-rata upah yang diterima oleh pekerja non pertanian Amerika Serikat di dalam jangka waktu bulanan. Jadi dihitung per bulan karena data ini rilis setiap bulan. Data ini diterbitkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat sebagai bagian dari laporan non-farm payroll ya setiap bulannya. Jadi ada hubungannya dari average hourly earning ini ya terhadap non-farm payroll ya, itu juga sangat berpengaruh. Peningkatan average hourly earning biasanya dianggap sebagai indikator positif ya pastinya, karena menunjukkan adanya kenaikan upah bagi pekerja. Ini sangat berpengaruh. Jadi artinya seperti ini. Kalau data average hourly earning ini ya, karena berhubungan dengan upah yang diterima oleh pekerja, kalau meningkat otomatis kan banyak mereka pegang uang ya. Dan di situ bisa dijadikan peningkatan juga terhadap barang dan jasa gitu loh. Jadi kalau kita punya uang kan orang pasti pengen belanja ini, pengen belanja itu. Nah ini meningkat, jika mana meningkat ya otomatis ekonominya membaik. Ekonomi membaik maka berhubungan dengan inflasi pasti akan meningkat. Dan ini salah satu PR daripada si Jeremy Powell nanti hubungannya kepada tingkat suku bunga gitu loh. Apakah dengan tingkat suku, kan berharap gini, suku bunga dinaikkan, rate bunga tinggi ya bisa naik sebesar 50 basis poin, maka kan 5,25% kan sangat tinggi sekali itu suku bunga di Amerika. Maka berharap pemutarannya itu dimasukkan lagi ke bank.
Jadi kalau mereka punya uang banyak ya, berharap kenapa suku bunga itu dinaikkan supaya mereka bisa naruh uangnya di bank gitu. Dengan menarik semua keseluruhan uang ditaruh di bank, mereka akan mendapat return hasil ya dari suku bunga tersebut gitu loh. Pasti akan berpengaruh juga di baik itu komoditas ataupun mata uang yang lain. Dan ini yang harus kita perhatikan juga ya. Itu mengenai average early earning ini juga sangat berpengaruh. Jadi yang dapat meningkatkan inflasi di masa depan ya salah satunya average early earning. Selain itu kenaikan upah juga dapat memberikan insentif bagi produsen untuk menaikkan harga barang dan jasa mereka yang dapat memicu inflasi. Nah, sambungannya ke sana. Namun juga efek early earning terhadap inflasi tidak selalu seperti itu juga ya, tapi tentunya ini juga salah satu faktor utama yang perlu kita perhatikan. Kemudian rilis data berikutnya, data ekonomi berikutnya yaitu non-farm employment change, di mana non-farm employment change ini atau NFP ya, menghasilkan angka penurunan. Kalau kita perhatikan, meskipun di bulan Februari kemarin menghasilkan kenaikan yang cukup signifikan ya sebesar 517.000, tapi di bulan ini ya khususnya hari Jumat besok ini rilis turun cukup signifikan ya sebesar 206.000. Artinya ada pelemahan pada non-farm employment change ya, atau NFP sendiri. Dan non-farm payroll ini salah satu laporan ekonomi yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat ya, yang keluar setiap bulan. Laporan ini memberikan informasi tentang jumlah pekerjaan yang dibuat atau hilang di sektor non-pertanian selama 1 bulan sebelumnya. NFP ini memiliki hubungan yang erat dengan inflasi ya. Perhatikan, karena jumlah pekerjaan yang tersedia di sektor non-pertanian dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan upah pekerja. Jika non-farm payroll menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang kuat, ini dapat mengarah pada peningkatan upah dan penurunan tingkat pengangguran. Hal ini dapat memicu kenaikan harga dan barang ya, dan inflasi akan semakin kuat jika mana menghasilkan data yang positif. Jadi namun jika non-farm payroll menunjukkan penurunan pekerjaan yang tajam, hal ini dapat menunjukkan perlambatan ekonomi dan dapat menekan kenaikan harga dan inflasi. Oleh karena itu para analis dan investor ya yang sering memantau laporan non-farm payroll ini untuk mendapatkan petunjuk tentang kondisi ekonomi Amerika Serikat dan kemungkinan kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh Federal Reserve. Artinya seperti ini. Jadi data non-farm NFP ya, kalau kita perhatikan memang prediksinya ada turun. Maka kalau besok betul-betul data ini menunjukkan di bawah daripada forecast, di bawah 206.000, maka indeks dolar pasti akan terjadi pelemahan, dan itu pasti akan berpengaruh selama 1 bulan dari data-data yang lain karena sangat berhubungan gitu. Dan ini akan menjadikan faktor utama apakah nanti ketika Fed Chair Powell speak berbicara ya atau laporan kepada Senat nanti selama 2 hari tanggal 7 dan tanggal 8, pastinya juga akan menunggu, meskipun contoh gini sikapnya hawkish gitu ya, masih kecenderungannya mau menaikkan tingkat suku bunga lebih agresif lagi contoh. Tapi ternyata di hari Jumat menunjukkan NFP ini menghasilkan data di bawah ekspektasi gitu loh, menghasilkan di bawah forecast atau sama dengan forecast. Berarti kan menunjukkan penurunan di angka di bawah 517.000. Ya maka investor akan melihatnya pasti akan ada perubahan, ada celah, ada harapan ya, di mana Jeremy Powell akan lebih dovish gitu loh. Artinya nggak akan naikin lagi sebesar 50 basis poin, karena kan dengan suku bunga terlalu besar dinaikannya juga tidak bagus untuk kondisi ekonomi saat ini. Satu, bisa terjadi resesi ya kan. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan kosnya juga sangat besar, dan ini juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi nantinya jika mana si Jeremy Powell ini ketika melihat kondisi ekonomi turun ya, ini kan memang yang diharapkan gitu loh. Istilahnya menghancurkan ekonomi Amerika dengan menurunkan inflasi, itu caranya seperti itu gitu. Makanya salah satu data yang wajib dipantau adalah NFP ini gitu. Ya, kalau kita lihat dah di bulan Februari kemarin menghasilkan 517.000. Anda bisa lihat selama 1 bulan data rilis yang berhubungan dengan data pekerjaan, permintaan barang dan jasa ya,
bahkan di bidang manufaktur juga memiliki hasil yang positif gitu. Kalau teman-teman masih ingat yang insya Allah tiap hari kan saya bahas di situ untuk data rilis yang di Amerika gitu. Dan tentunya selama 1 bulan, waktu di bulan Februari menghasilkan 517.000 ya, suku bunga kan meningkat tajam. Indeks dolar kan naiknya sangat signifikan gitu dari data yang rilis karena positif data ekonominya. Tapi kalau hari Jumat besok menghasilkan 206.000 atau di bawahnya 206.000 pun, wah ini bisa menjadikan indeks dolar akan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan. Ya Anda tahu sendiri pengaruhnya kepada data terhadap market-market yang lain tentunya akan menunjukkan potensi penguatannya. Karena terhadap dolar melemah, market yang lain terjadi kenaikan. Oke, itu ya dari NFP. Kemudian dari unemployment rate menghasilkan 3,4%, datanya sama, forecastnya 3,4%, artinya masih dalam posisi positif ya kalau datanya ini meskipun terlihat netral. Karena dari unemployment rate ini sendiri ya adalah tingkat pengangguran yang ada di Amerika Serikat memiliki hubungan yang kompleks dengan inflasi. Nah ini sangat dekat juga gitu. Namun secara umum terdapat hubungan terbalik ya antara tingkat pengangguran dan inflasi dalam ekonomi makro. Hal ini dikenal sebagai kurva Phillips ya. Nah itu ada juga nanti data yang rilis. Kurva Phillips menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi dalam satu perekonomian ya. Kurva ini menunjukkan bahwa ketika tingkat pengangguran rendah, maka permintaan untuk tenaga kerja meningkat dan perusahaan mungkin harus membayar upah yang lebih tinggi dan menarik pekerja yang terampil ya. Kenaikan upah ini kemudian dapat memicu kenaikan harga karena biaya berproduksi meningkat. Dalam hal ini hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi adalah positif. Namun jika tingkat pengangguran tinggi, maka permintaan untuk tenaga kerja menurun gitu dan perusahaan tidak perlu membayar upah yang lebih tinggi untuk menarik karyawan. Dalam hal ini kenaikan harga dapat ditekan karena biaya produksi lebih rendah. Dalam hal ini hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi adalah negatif. Artinya kalau kita perhatikan ya, data sebelumnya kan memang turun tajam ya, dari 3,5%, prediksi ini kan waktu kan 3,6%. Anda bisa lihat ya tanggal 3 Februari menghasilkan 3,4%, berarti kan ada penurunan. Maka jika unemployment rate-nya ini turun, positif untuk indeks dolar. Dan kalau datanya ini sama ya forecastnya, tapi kita tidak tahu ya aktualnya nanti hasilnya seperti apa, maka unemployment rate ini akan mempengaruhi di data-data selanjutnya. Sama seperti non-farm employment change ya, atau NFP itu sendiri. Jadi artinya meskipun data keluar 3,4% ya sesuai dengan yang diprediksikan, karena menurut saya data unemployment rate ini sebesar 3,4% ini menurut saya masih dianggap positif untuk indeks dolar gitu. Tapi kalau menghasilkan di atasnya 3,4%, maka ya indeks dolar akan terjadi pelemahan kembali. Dan ini sangat rawan khususnya di minggu ini ya. Kalau kita perhatikan apa yang saya sampaikan tadi, memang sangat beragam ya tentunya. Tapi secara garis besar ya kalau dari data forecast ya, saya melihatnya hampir 70-80% mengarahkan indeks dolar terjadi pelemahan dari data-data yang ada. Oke ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk data ekonomi yang akan rilis minggu depan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua para retail trader ya. Dan insya Allah nanti kita lihat perkembangannya ya setiap hari dengan kondisi market yang ada. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.